Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat hari Sabtu, bala duit di rumah. Wah, hari ini senang sekali ketemu lagi. Kita nggak cuman ngobrol-ngobrol biasa, tapi tentu sambil belajar tentang literasi keuangan. Di mana lagi kalau bukan di Do It. Yes, tepuk tangan sendiri karena nggak ada yang nonton di sini ya. Masih harus dengan ketat menerapkan protokol kesehatan seperti biasa. Ada saya, ada Tika dan juga ada kakak andalan. Yes. Tika dan kakak andalan, kita kan masih dalam usia produktif nih ya. Mudah-mudahan usia produktif kita ini panjang. Amin. Kita kan seniman, Iya. tidak ada batasan usia untuk berkarya. Iya. Betul. Dan kita nggak dapat pensiun juga, Ronald harus diusahakan sendiri. Nah, memang betul. Tapi pernah berpikir begini nggak? Kan pasti ada satu titik, aku pengen udahan deh dari kerja. Nah, iya. Gitu kan ya? Iya. Pensiun istilahnya Iya, begitu. iya, betul. Kebayang berapa tahun lagi Tika dan kakak andalan? Aku tuh sebetulnya usia 40 tuh pengennya pensiun. Udah lewat dong. Iya, tapi karena memang ada kecelakaan. Cicilannya masih banyak. Akhirnya saya putuskan ternyata keuangan pensiun belum matang, pensiunnya diundur gitu. Tapi belum tahu kapan. Ya, 50? 3 tahun lagi. Pas 45. Oke. Amin. Wah. Kalau kakak Andalan. andalan melihat kenyataan hari ini, kemungkinan 5 tahun setelah Teh Tika. Jadi di umur 50. Kenapa mau pensiun di usia itu? Karena sebenarnya untuk, kan sekarang kan aku mendekati 40. Jadi di umur 45 aku pengennya itu melakukan pekerjaan itu tidak untuk mencari uang saja, tapi memang untuk menghibur diri juga. Karena kalau nggak syuting kan suka stres. Iya. Tapi di iya. umur 50 pengen udah hura-hura aja. Oke. Oke. Ronald kapan? Saya mah tidak akan pensiun. Widih, selama masih ada yang mau pakai. Nah, karena seniman. Nah, Tony Bene aja usianya 90 tahun lebih masih bernyanyi. Gitu loh, kan seniman mah kalau menurut aku gitu nggak ada batasan untuk berkarya. Adalah kebayang ya pemirsa bahwa kita akan pensiun suatu hari nanti, nggak kerja. Tapi masalahnya ada 2 pilihannya. Ada yang ketika usia senja pensiunnya bahagia. Iya. Karena sudah disiapkan. Dari jauh-jauh hari Dari ya. jauh-jauh hari si dana pensiun. Tapi ada juga yang usia senja, pensiun menderita. Mungkin yang akan membuat kita jadi semangat untuk mempersiapkan dana pensiun adalah dengan kita cara berandai-andai. Andai-andai kira-kira kalau pensiun pengennya apa begitu ya, pengennya seperti Ya. apa. Kita main kali kakak andalan ya. Boleh. Andai-andai pas kita pensiun tapi nggak cuman berdua nih yang main, nggak cuman Ya. bertiga. Satu lagi teman kita diajakin. Kita ajak nih untuk main sama kita di Duit, ada Dimas Danang. Halo, duit. Duit, jangan duit, lu ngomong duit aja lancar. Duit. FIFA duniawi, FIFA lah duniawi. Danang, gue tahu sih karir lu masih panjang, tapi kamu kebayang nggak kelak nanti pensiun kamu ngapain? Usia berapa? Kayaknya aku setuju sama Kak Onal deh. Pensiunnya nanti aja kalau bener-bener udah di rumah sakit gitu. Sampai gitu kayaknya nanti sampai umur sekuat apa masih pengen ngelakuin sesuatu gitu. Jadi gak kepikiran untuk pensiun. Kita main andai-andai kalau kita pensiun ya, Danang ya. Iya. Iya. Gimana Oke. kakak andalan? Ini Kang Ronald, Teh Tika, dan Mas Danang tinggal meneruskan cue kata terakhir dari orang sebelumnya. Oke. Kita melanjutkan kata terakhir, baik. Betul. Tapi Ya. berandai-andai. Andai-andai Berandai. dong. Oke. Berandai-andai apabila kita sudah pensiun. Iya. Ya. Di masa pensiun nanti, aku ingin hidup dengan tenang Seperti Tony Stark yang tinggal di mansion mewahnya di pinggir pantai. Lalu di saat hari santai aku akan pergi mendatangi Ratu Elizabeth karena kebetulan kita sudah satu lifting sekarang. Kekayaan kami sama dan kami sama-sama punya Kuda Pegasus. Karena kami sangat kaya, kami punya penggabungan kuda dan burung. Kami membuat itu bersama-sama di lab di Rusia dan membuat kami bahagia untuk selama-lamanya.
Ini adalah contoh cerita happy ending. Kenapa kita jadi happy endingnya sama Ratu Elizabeth? Bukan sama pasangan masing-masing. Oke. Sekarang gimana? Lanjut lagi? Lanjut. Tapi dari Tika Oke. ke Danang ke aku ya. Oke, berarti dari siapa? Dari aku lagi? Dari aku dulu. Oh, dari aku Tika dulu. Oke, Nanti berarti monggo. terakhir Ikutlah ke Kandalan. Ikut. Oke. Apabila nanti aku sudah pensiun, aku ingin hidup bergelimang uang. Karena Dengan uang, aku bisa memanjakan diriku dan merawat sekitarku. Karena di sekitarku butuh aku untuk melempar-lemparkan uang ke kehidupan mereka. Oke. Sehingga mereka merasa terbantu. Karena dengan mereka merasa terbantu, aku menjadi dipuja-puja. Sehingga makin dekatlah keinginanku menjadi penguasa dunia. Kenapa jadi kayak penjahat ya? Kayak Dokter Evil. ya membantu orang itu ada pamrih. Nggak baik, jangan. Aduh, jangan alam bawah sadar tuh. tapi itu kan andai-andai kita pada saat masa pensiun. Iya. Apakah itu terjadi atau tidak? Ya harus kita lihat apa yang Oke. kita lakukan sekarang ini. Betul. Gitu. Oke, kebayangnya kamu di usia senja ngapain, Danang? Kalau dibilang usia senja ya, Kang Onal ya, aku kebayangnya ini loh, kayak Don Corleone gitu loh, Don Vito-nya duduk di ladang jeruk gitu ngeliat cucu main gitu aja. Kebayangnya gitu ngeliat Jadi cucu kamu main duduk? diem. Terus melihat cucu nyanyi dangdut. Cucu Cahyati. Hah? Bukan cucu Cahyati. Oh, bukan cucu Cahyati. Cucunya dia. Oh, kirain cucu Cahyati, Bukan cucunya cucu dia. Cahyati Oh, dong. maaf. Oh iya. Iya, jadi melihat cucu saya minum cucu. Beda lagi. Nggak, tapi kalau ditanya gitu sebetulnya kebayang juga sih saya kalau misalnya usia tua nanti bener-bener yang nonton TV layar lebar, dengerin musik dengan audio terbagus, Iya, gitu kan ya, betul. dengan view gunung. Gitu, duduk gini mendengarkan musik gitu. Berarti sih. nggak usah kaya, yang penting mendengarkan musik view gunung. Ah, pasti jadi petani ya. Kenapa tidak? Iya. Petani tapi tanahnya 10 hektar Oh, gitu. iya. Tapi Ah. Kang Onal boleh diterangin nggak gunungnya bentuknya kayak apa kira-kira? Nggak usah dibahas ya. Oh, nggak usah. Yang harus kita bahas adalah bagaimana caranya biar uang kita menggunung di saat kita masa pensiun nanti Iya. ya. Betul, intinya adalah persiapan matang, pensiun senang. Yang pengen tahu gimana caranya, tetaplah bersama kami di Do It! Kalau saya pribadi sih saya ngebayangin nanti pada saat saya pensiun, ya, udah lepas dari segala rutinitas gitu ya. Saya bisa main pingpong setiap hari pakai sarung gitu ya. Piara burung perkutut gitu ya. Ya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Duit dan kami masih berbincang santai bagaimana caranya kita mempersiapkan usia pensiun nanti. Betul. Ya. Persiapan matang, pensiun senang. Jadi memang pensiun mungkin masih 20, 30, 40 tahun lagi. Iya betul, tapi kan akan datang. Betul. Dan yang akan tidak menyenangkan jika kita tidak mempersiapkannya. Masa kita usia senja, usia tua, hidup susah. Iya. Nggak mau dong. Ya. Nah makanya kita akan ngobrol lagi, bukan hanya kami bertiga di sini, tapi juga ada Danang. Dan sekarang nambah lagi satu orang. Ada Pak Karyadi Pranoto alias Pak Oti, Director and Chief Alternate and EB Distribution Manulife Indonesia. Pak Oti. Hai, halo. Halo Pak Oti. Halo, apa kabar? Tuh, Baik. Pak Oti mirip Sehat-sehat, Danang, mirip Danang. Iya nih, Papa. Iya. Papa kok di sini, Pak? Papa. Nih, ngomong ke papa karena pengen pensiunnya nggak usah kerja nih. Iya. Biar terjamin. Pak Oti, sebelum kita ngobrol panjang lebar lagi nih soal pensiun ini, kalau Pak Oti sendiri sudah merencanakan pensiun belum sih? Kebayangnya kayak gimana Pak Oti nanti pensiun? Ya, jadi mungkin pelajaran juga ya buat semuanya bahwa persiapan pensiun itu harus kita lakukan segera mungkin gitu ya. Segera mungkin dalam arti kata pada saat kita mendapatkan penghasilan harus sudah mulai mencadangkan gitu pensiun.
Nah, saya termasuk golongan yang agak telat sedikit nih, karena pengetahuannya juga terlambat gitu ya. Terlambat. Tapi karena terlambat itu, oleh karena itu mengejarnya kan juga lagi lebih berat ya untuk mencapai berapa dana yang harus saya siapkan. Tapi pastinya ya kita harus siapkan. Sedikit apapun ya kita mesti siapkan dari penghasilan kita untuk hari tua kita. Gitu loh, Tika. Iya. Jadi kalau menurut Pak Oti, pensiun yang ideal itu yang seperti gimana sih Pak? Kalau saya pribadi sih saya ngebayangin nanti pada saat saya pensiun ya udah lepas dari segala rutinitas gitu ya. Saya bisa main pingpong setiap hari pakai sarung gitu ya. Piara burung perkutut gitu ya. Ya. Terus tiap bulan tinggal terima uang, kalau saya punya kontrakan tinggal nunggu doang tuh. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4 gitu ya. Itu ya. Nah, tapi kan menuju sana perlu persiapan yang harus kita siapkan dari sekarang gitu loh. Nah, kalau seperti yang dibilang sama Pak Oti, menurut dia yang ideal itu adalah pensiun seperti tadi ya. Nah, keandalan katanya tahu nih, biar kita tenang selama masa pensiun itu kita harus ngapain? Betul, Kangga Andalan punya nih tips mempersiapkan masa pensiun bahagia tapi sejahtera. Iya. Yang pertama, kita harus mengandalkan pola pikir kita yang baru, jangan pola pikir tradisional. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih? Jadi gini, jangan hanya mengandalkan program pensiun yang diberikan dari tempat bekerja, apalagi teman-teman yang pegawai negeri yang terlena hanya dengan dana pensiun yang sudah diberikan. Iya. Terus berikutnya. Selanjutnya, ini dia. Kalau ada istilah lebih besar pasak daripada tiang, itu harus kita balik. Tiangnya harus lebih besar daripada pasaknya. Oh iya, jadi pasak harus lebih kecil daripada tiang. Betul. Gitu. Iya. Supaya kita punya kekuatan finansial yang cukup sampai di masa pensiun nanti. Oke. Ya, jadi menikmati hidup boleh, tapi jangan sampai susah gara-gara gaya hidup yang terlalu tinggi. Betul. Iya. Gitu kan ya? Dengan kebutuhannya. Yes. Iya. Lalu lunasi hutang secepat-cepatnya dan seefektif-efisien mungkin. Tuh, coba yang masih punya utang. Jangan sampai usia pensiun masih nyicil aja terus. Siapa sih? Siapa sih? Aku nggak nyindir loh. Apalagi yang mau pensiunnya lebih cepat. Iya. Oh, setuju dong, cicil Pak, utang harus diselesaikan secepatnya Pak ya? Iya, oke, ya yang mau utang harus selesaikan cepatnya. Sebisa mungkin sebelum pensiun tuh udah beres semua lah. Jadi pada saat udah pensiun kita udah gak mikirin utang sama sekali. Baik. Gitu. Iya. Selanjutnya, simpan dana pensiun kita di tempat yang tepat. Berarti harus pilih tempatnya dan juga investasi apa yang paling tepat buat Betul, yang paling dana tepat dan pensiun paling kita aman. ya. Jangan sampai kita salah menyimpan dana, akhirnya bukan pensiun tapi kita malah harus menggantikan dana yang kita simpan. Betul. Jadi harus tahu tujuan keuangan kita apa. Iya. Harus tahu jangka waktunya berapa dan Betul. harus tahu profil resiko kita seperti apa. Betul. Gitu kan Pak Oti? Yes, betul sekali. Ronald udah jago Lama-lama banget. pinter Ronald nih. Iya. Ini acara bagus Pak soalnya Iya, Pak. bener. Harus ada terus acara seperti itu Pak. Bentar. Kamu kalau pinter-pinter nanti kamu yang ada di ujung sana. Saya emang host aja udah. Dan nanya sama Danang udah punya yang mana? Udah menuju ke arah sana belum? Pola pikirnya udah yang baru gitu kan. Utang udah mulai diberesin. Nyimpen dana pensiun di tempat yang tepat, udah diikutin belum? Saya udah punya tuh, utang udah punya. Oh bukan. Yang punya Ya, mau negatif-negatifnya ya. Sorry. Utang alhamdulillah hampir tidak ada ya jatuhnya ya, karena ada beberapa utangan yang udah mau selesai. Nabung banget, anaknya karena nggak suka beli yang tersier gitu, jarang banget beli yang tersier gitu. Nah tapi tempat yang tepat itu tuh. Yang masih belum dapat, belum tahu ya. Selama ini sih masih di bawah bantal. Ya jangan Jangan. dong. Bentar lagi lapuk loh dimakan sama rayap. Oke, jadi sebetulnya kesadarannya sudah ada. Pengetahuannya sudah ada, tujuannya sudah tahu. Betul. Masalahnya kayak Danang tadi bilang, nggak tahu nyimpan dana pensiunnya di mana nih yang tepat. Nah, makanya hari ini tepat sekali buat menyaksikan Duit karena kita lagi ngomongin soal mempersiapkan masa pensiun yang tenang yang membuat kita juga merasa aman gitu. Habis ini kita bahas ya, tetaplah di Duit. Anak-anak muda saat ini ya pagi-pagi datang ke kopi
60.000 satu kali minum. Ya kalau sehari sekali, kalau sehari 2 kali udah 100.000. Kalau seminggu udah 500.000. Dipersembahkan oleh Marilah kita mempersiapkan secara matang agar pensiun senang, di mana lagi kalau bukan di Duit. Masih bersama dengan Danang dan juga Pak Oti dari Manulife ya. Tadi kan Danang bilang kalau dia ini tidak terlalu tertarik membeli barang-barang tersier. Barang-barang yang hanya berdasarkan keinginan, bukan gara-gara kebutuhan. Barang-barang yang hanya untuk memuaskan dirinya ketika diposting di sosial media, berharap likes yang banyak. Padahal kita mungkin nggak tahu di belakangnya dia minjem Ya, atau betul. apapun uang saya nggak Banyak ngerti ya. yang begitu ya. Nah masalahnya gini Pak Oti, itu banyak generasi milenial yang lebih mementingkan gaya. Mementingkan sebuah pengalaman atau gaya hidup daripada menabung atau menambah aset, bahkan investasi. Ini apa yang harus diingatkan kepada mereka ya Pak ya? Nah, pada intinya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa kita mau jalan-jalan, kita mau bersenang-senang, itu kan adalah hak setiap orang gitu ya. Ya, betul. Ya, hak setiap orang. Tetapi yang perlu diingat adalah kembali tadi, ya berapa besar pendapatan kita dan pengeluaran kita, jangan sampai pengeluaran lebih besar dibanding pendapatannya kita. Itu yang mesti diperhatikan ya. Kenapa demikian? Karena kita mesti sisihkan untuk hari tuanya kita. Mungkin sebagian dari milenial belum berpikir bahwa ya pada saat nanti kita pensiun, pada saat kita nanti hari tua gitu ya, secara bulanan mungkin pengeluarannya tidak terlalu besar, pengeluaran makan, minum. Tetapi ada yang perlu diperhatikan adalah pada saat nanti kita tua, ya kita tua ada satu pengeluaran yang mau nggak mau itu akan bertambah. Contoh misalnya pengeluaran untuk menjaga tingkat kesehatannya kita, gitu ya. Nah idealnya kita cadangkan dana dari sekarang sehingga nanti pada saat tua kita kan sering lihat tuh ya bule yang tua jalan-jalan di negara kita sekalian lihat. Suka dong. Enak banget kan tuh, ya nggak? Enak gak? Enak banget kan. Makanya saya pikir harusnya kita nanti pada saat tua juga bisa seperti mereka gitu ya, bisa jalan-jalan kemana-mana gitu tanpa membebani anak-anak kita. Ya jadi punya pensiun yang sejahtera. Ya. Nah ini sebenarnya tadi saya tuh agak lega ketika dengar Pak Oti bahwa Pak Oti juga terlambat dalam memulai perencanaan untuk masa pensiun ya. Tapi Pak Oti kalau memang merasa telat sebetulnya usia berapa sih yang paling tepat kita merencanakan untuk dana pensiun ini? Ya idealnya semakin pada saat kita punya penghasilan ya kita mulai cadangin gitu ya. Idealnya ya. Tapi kembali ini teori sama praktek kan susah ya, susah gampang ya menghubungkan antara teori sama praktek gitu ya. Teorinya ya udahlah kita mau cadangin setiap bulannya, tapi prakteknya cadangannya udah terkumpul diambil lagi. Makanya perlu disiplin sih. Ya impactnya apa? Pada saat kita nggak punya cadangan, terus kita udah mendekati usia pensiun, kita tahu kebutuhan kita pada saat pensiun usia besar, akhirnya pada saat kita sadar kita mesti kontribusi setiap bulan itu jauh lebih besar dibanding kalau Dimas kan usianya masih 25% dari usia saya ya. Itu masih jauh banget. Oke, Danang mau nanya apa Pak Oti nih Danang? Saya ingin nanya, emang Pak Oti umur berapa? jangan jadi perkenalan begitu Pak Oti. Jadi aku justru mau nanya nyambung dari sama Kak Onal. Tadi kan anak muda zaman sekarang bahkan kemarin sempat baca di berita. Ya baru-baru ini baca di berita kalau emang anak zaman millennials baru dan Gen Z gitu ya, itu kesulitan bakal ada indikasi kesulitan punya rumah gitu karena memang YOLO gitu, hidupnya YOLO. Gitu. Sebetulnya pemerintah tuh melalui OJK gitu ya, dan saya yakin juga beberapa perusahaan asuransi melakukan literasi menyadarkan tidak hanya milenial saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia untuk mulai menabung, ya menabung tidak untuk hari ini, bahkan juga untuk hari tuanya. Tetapi memang ya tingkat kesadaran kita yang masih rendah. Anak-anak muda saat ini ya boleh diperhatikan lah ya, boleh diperhatikan pagi-pagi datang ke kopi 60.000 satu kali minum. Ya kalau sehari sekali, kalau sehari 2 kali udah 100.000, kali seminggu udah 500.000, kali sebulan udah 2 juta gitu ya. Kalau kita bilang 5 hari kerja. Nah kadang-kadang mereka nggak melihat bahwa pengeluaran spend yang kecil-kecil ini ya
ini akan kalau dikumpul-kumpulin atau dipindah dari kedai kopi yang 50-60 ribu menjadi ke kedai kopi yang 15 ribu, 20 ribu, dia bisa saving banyak untuk hari tuanya. Itu satu contoh aja bagaimana kita mengedukasi teman-teman kita, adik-adik kita gitu ya, agar karena hari tua itu bukan tanggung jawab dari orang tua kita. Hari tua itu bukan tanggung jawab dari perusahaan tempat kita bekerja. Hari tua itu adalah tanggung jawab kita sebagai diri pribadi untuk mempersiapkan hari tua kita. Tapi kayaknya Pak Opi butuh ini ya, butuh KOL ya. Kami berempat siap menyuarakan. Dia tempat jualan loh sebelum pensiun biasanya ya. Ini buat pensiun. Iya benar-benar. Iya benar. Tepat sekali timingnya. Masuknya halus banget ya. Kalau kakak andalan mau tanya nih Pak mengenai tetap masih teman-teman yang YOLO dan masih muda ini gitu. Untuk berbicara asuransi, penting nggak sih untuk kita yang muda-muda ini karena resiko untuk terkena penyakit kan juga menurut kita ya itu nggak terlalu Kan masih muda sekali, gitu ya. Masih muda. Ih, sekarang lagi bilang Gimana masih tuh, Pak? muda. Tingkat urgensi untuk punya asuransi itu gimana sih Pak untuk orang muda? Nah, ini juga bisa belajar dari pengalaman hidup saya gitu ya. Dulu saya juga berpikir bahwa asuransi nggak penting. Udahlah, asuransi. Buat apa punya asuransi? Karena saya pikir saya bisa menjaga kesehatan saya dengan baik sampai dengan usia tua gitu ya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dari saat ini sampai nanti kita usia tua gitu ya. Apa yang terjadi? Ya tiba-tiba saya masuk rumah sakit, dan karena nggak punya asuransi, saya mesti keluar dari uang pribadi gitulah ya. Nah, jadi selagi masih muda seharusnya, selagi masih muda dan selagi mampu, ya saya bicara sama Danang nih karena utangnya udah nggak ada kan Danang ya. Iya. Coba mulai sisihkan dananya untuk beli asuransi. Kenapa? Satu, kita nggak tahu kapan penyakit itu datang. Ya. Dan pada saat penyakit itu datang, kita sudah tidak bisa lagi diterima oleh asuransi. Iya. Ya. Atau bisa diterima tapi dengan premi yang lebih besar. Jadi saran saya semakin muda dan kita udah punya penghasilan dan kita mampu untuk bayar asuransi, sebaiknya kita beli asuransi. Ya. Jadi intinya begini ya mungkin saya simpulkan bahwa memasuki usia pensiun adalah sebuah kepastian. Iya, betul. Tapi memasuki usia pensiun dan hati senang adalah sebuah pilihan. Iya. Pilihan yang harus kita usahakan sejak sekarang. Betul. Memang masih produktif, memang masih muda, masih jauh pensiun. Betul. Justru itu semakin jauh persiapannya, semakin besar kemungkinan kita untuk mempersiapkan dengan matang. Iya, persiapkan dari sekarang, jadikan itu adalah kebiasaan biar nanti hidup kita di masa pensiun akan tenang dan senang. Iya, mudah-mudahan yang tadi kita permainan di segmen pertama itu bukan hanya mimpi ya Danang ya, jadi kenyataan. Aku tuanya seperti Tony Stark, tinggal di mansion, berteman sama Queen Elizabeth. Dia punya Pegasus. Dia punya Pegasus. Kalau tinggal di mansion mah berarti medsos dong. Tinggal di Mansion. Aduh. Pak Oti terima kasih mencerahkan sekali loh Pak Oti. Danang juga terima kasih, Thank you, selamat menyiapkan masa pensiun ya. Terima kasih, Danang, Pak Oti. Bye-bye. Pak Oti, saya siap jadi KOL. Kayak kita nggak siap aja. Nah pemirsa, mudah-mudahan perbincangan kami kali ini bermanfaat buat Anda dan saya yakin bermanfaat. Amin, Ngobrol santai, dapat ilmu. Betul. Asik. Tapi manfaatnya banyak gitu kan. Jadi silakan jika punya pertanyaan seputar dunia literasi keuangan, silakan ditanyakan lewat akun sosial media kami @duit_metro.tv. Ketemu lagi minggu depan. Sampai next weekend. Bye. Dipersembahkan oleh Metro TV, knowledge to elevate.